Pendengar Bravos Radio, selamat jumpa kembali dengan saya Karna Adibrata dan Bapak Batara Hutagalung, peneliti sejarah. Dan saat ini kita akan berbincang mengenai pindahnya atau rencana pindahnya ibu kota negara Republik Indonesia. Dan sekarang saat ini di samping saya sudah ada Bapak Batara R. Hutagalung, merupakan peneliti sejarah kebangsaan Indonesia. Dan beliau ini banyak akan berbicara mengenai tentunya dari sejarahnya ibu kota tidak boleh dipindah dari Jakarta. Mengenai pindahnya ibu kota negara Republik Indonesia sudah bergulir demikian lebar. Dan menurut Pak Batara sendiri, apa yang sebenarnya dibalik atau yang akan menjadi bola panas liar yang akan menggelar? Silakan Pak Batara. Kalau kita saya cermati, sebagian terbesar yang dibahas adalah masalah finansial, tempat atau lokasi yang akan digunakan sebagai calon ibu kota. Sedikit yang bicara mengenai undang-undangnya, dan lebih sedikit lagi mengenai latar belakang sejarah atau kajian sejarahnya. Ya, itu yang dimaksudkan wacana ini diperbincangkan di media-media lain kan. Jadi hanya mengenai finansialnya. Tapi sama sekali tidak ada kajian mengenai pemindahan ini dari fakta sejarah. Itu yang dimaksudkan Pak Batara. Ya. Memang saya baca ada beberapa yang menyinggung tetapi tidak rinci. Bahwa dari sejarahnya bahwa kota ini bersejarah dan sebagainya. Jadi tidak rinci, tetapi saya di sini akan lebih rinci masuk ke materi dari sejarahnya dan sedikit menyinggung mengenai masalah hukum atau undang-undangnya. Jadi kalau saya lihat di sini saya membagi dua. Yang pertama mengenai sejarahnya. Nah kalau kita melihat bahwa di kota Jakarta atau sebelum ini bernama Batavia, disinilah pusat dari pergerakan kebangsaan atau embrio dari gerakan kebangsaan. Tepatnya adalah yang dinamakan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 28, di mana organisasi-organisasi pemuda pribumi dari seluruh atau dari berbagai wilayah jajahan Belanda berkumpul di Batavia yang kemudian menjadi Jakarta. Dan di situ mencetuskan atau mengeluarkan ikrar, yaitu mengaku berbangsa satu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Artinya mereka berikrar akan mendirikan satu negara, yaitu negara bangsa, dan mendirikan bangsa Indonesia dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu adalah embrio atau cikal bakal untuk akan lahirnya bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Itu di Batavia. Kemudian ketika Jepang menduduki seluruh wilayah bekas jajahan Belanda, tanggal 8 Agustus tahun 42, Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta, bukan Jayakarta. Di kota Jakarta, dari mulai 29 Mei sampai bulan Juli tahun 45, disusunlah rancangan undang-undang yang akan menjadi undang-undang dasar negara yang akan dibentuk dengan nama Negara Indonesia. Jadi selain dirancang di Jakarta mengenai rancangan undang-undang dasar, yang paling penting di sini adalah disinilah lahirnya Pancasila, yang menjadi landasan filosofis atau dalam bahasa Belanda disebutkan oleh Bung Karno filosofische grondslag. Di atas mana, kata Bung Karno, kita bangun negara Indonesia.
Juga di Kota Jakarta, Jalan Imam Bonjol nomor 1, dirumuskanlah teks proklamasi pada 16 Agustus tahun 45, dan puncaknya adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan kemudian Bung Karno juga menyatakan bahwa disinilah pusat pergerakan nasional, pusat perjuangan. Selain itu, kalau kita melihat sebagai simbolis, Jayakarta sebelum diganti oleh Belanda menjadi Batavia, boleh dikatakan adalah jajahan Belanda pertama di Asia Tenggara. Ketika Jan Pieter Soenkoen, Gubernur Jenderal VOC keempat, menyerang kota Batavia pada kota Jayakarta pada 30 Mei tahun 1619, di Bumi Hanguskan. Dan secara simbolis di Jakarta juga pada 27 Desember tahun 49, bendera Belanda diturunkan dari atap istana yang sekarang jadi Istana Merdeka, dan dinaikkanlah bendera merah putih. Itu simbol kekalahan Belanda. Bahwa Belanda setelah melancarkan agresi militer selama 4,5 tahun, tidak berhasil mengalahkan Republik Indonesia dan TNI. Sebagai hasil konferensi meja bundar di Belanda, maka dibentuklah Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia menjadi satu dari 16 negara bagian. Dan dalam serah terima dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS pada 27 Desember tahun 49, bendera Belanda diturunkan. Dan tahun 60, semua orang Belanda diusir dari Indonesia ketika Bung Karno memutus hubungan diplomatik dengan Belanda tanggal 17 Agustus tahun 60. Jadi itu adalah simbol-simbol. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat saya, bahwa ruh dari bangsa dan negara Indonesia, embrionya, pusat perjuangan, itu ada di kota Jakarta. Jadi kalau kita nanti masuk ke undang-undangnya, bahwa itu dikukuhkan dalam undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden, bukan keputusan presiden, melainkan undang-undang nomor 10 tahun 64 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Dan undang-undang ini dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kira-kira itu latar belakangnya. Ya. Jadi artinya dalam sejarahnya memang pergerakan kebangsaan ini mulai dari Jakarta. Jadi mulai dari Sumpah Pemuda, menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 45, hingga pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia ini adanya di Jakarta. Tetapi kepastian Jakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ada di dalam undang-undang yang ditetapkan tahun 64 oleh DPR atas prakarsa dari Bung Karno, seperti itu. Ya, jadi formulasinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Oh, DPR-GR. DPR-nya. Jadi di sini yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno berbunyi menimbang bahwa perlu menyatakan daerah khusus ibu kota Jakarta yang merupakan kota pencetusan proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia, serta telah menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Ya. Jadi itu ada di Undang-Undang nomor 10 tahun 64 ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan digarisbawahi di sini dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jadi juga mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar. Jadi ini masih merujuk kepada Undang-Undang Dasar Amandemen asli sebelum. Sebelum. Karena ini kan tahun 64. Yeah. Ya. Jadi kalau kita baca pasal 5
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dipenuhi. Kemudian dengan pasal 20 masih Undang-Undang Dasar 45 asli disebutkan tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi ini undang-undang. Demikian juga dalam Undang-Undang Dasar 2002 yang sudah 4 kali diamandemen, pasal 5 juga berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan undang-undang. Lalu pasal 20 menyebutkan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Oleh karena itu dari segi undang-undang, kalau mau menetapkan pemindahan ibu kota, undang-undang ini harus dicabut dulu. Ya. Dan ini belum dilakukan. Jadi belum dilakukan, ibu kota belum dipindah. Sekarang sudah ada developer yang sudah menawarkan menawarkan properti di ibu kota negara yang baru dengan harga 700 juta. Artinya mereka sudah tahu, sudah siap dengan iklannya. Ya, jadi ini luar biasa. Ya. Nah, jadi DPR belum memutus, sudah ditetapkan. Ya. Nah, jadi menurut pendapat saya, prosedurnya adalah Presiden mengajukan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 64 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kalau kita lihat dari legalitasnya, memang DPR yang sekarang masih mempunyai legalitas sampai bulan Oktober untuk memutus apapun. Iya. Boleh sedikit tambahan? Silakan. Tetapi dari segi legitimasi, banyak dari mereka sudah tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR untuk periode yang akan datang. Ya. Yang akan dilantik bulan September atau Oktober akan dilantik. Nah, oleh karena itu memang dari segi legal itu legal, tapi legitimasinya mereka tidak punya. Nah, oleh karena itu Presiden harus mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 64 kepada parlemen yang akan datang. Dan itu harus dibahas dan disetujui dulu oleh parlemen, baru Presiden menetapkan akan pemindahan ibu kota. Nah, tetapi di sini sekarang yang menjadi masalah yang saya katakan tadi, bahwa dari segi undang-undang dapat diubah, tapi dari segi sejarah itu tidak bisa diubah. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi dari saya. Urutannya sebetulnya Presiden harus membuat rancangan undang-undang. Nah, pada saat ini sekarang kita juga belum tahu apakah sudah ada kajian yang menyeluruh mengenai infrastruktur kebutuhan, kemudian kajian yang memang perlu ibu kota itu dipindahkan. Ya. Itu kajiannya juga katanya ada tapi kita sendiri belum lihat, dan katanya ingin juga melibatkan para ilmuwan dan segala macam di negara ini. Dan kalau kita merunut lagi ke masa lalu, sebetulnya kan pemindahan ibu kota ini kan sudah beberapa kali. Zaman Bung Karno pun sudah pernah berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta, dari Jakarta ke Bukit Tinggi. Itu sejarahnya bagaimana itu, Pak? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu keadaan darurat semua. Ya. Jadi pemindahan kota pemerintahan pada waktu itu tanggal 4 Januari jadi mungkin kita bedakan. Ibu kota negara tidak dipindah, hanya pada waktu itu tidak ada rencana untuk memindahkan, karena ketika setelah bulan September tahun 45 banyak dari bekas-bekas Knil itu sudah masuk kembali ke Jakarta dan sudah dipersenjatai, mulai terjadi tembak-menembak dengan BKR dan TKR, ancaman kepada pimpinan pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pimpinan Republik Indonesia mencari jalan bagaimana untuk menghindar, karena di banyak kota-kota
itu pimpinan pemerintahan juga sudah menyingkir ke luar kota karena ancaman-ancaman dari bekas Kenil dan sebagainya. Pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menawarkan kepada Presiden Soekarno, apabila mencari tempat, silakan disediakan tempat di Jogja. Nah, oleh karena itu secara darurat pagi buta tanggal 4 Januari tahun 46, semua menteri berkumpul di Pegangsaan Timur nomor 56 yang letaknya tepat di pinggir jalan kereta api. Nah, di pagi buta hanya dengan pakaian yang dengan barang-barang seadanya, di pagi buta mereka diam-diam naik kereta api yang berhenti di belakang rumah Bung Karno pada waktu itu, dan malam itu juga mereka pindah ke Yogyakarta. Jadi itu keadaan darurat. Kemudian yang kedua yaitu didirikannya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, itu juga setelah agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember tahun 48. Karena TNI pada waktu itu sudah mengantisipasi bahwa Belanda akan membatalkan perjanjian Renville seperti sebelumnya Belanda membatalkan perjanjian Linggajati, kemudian melancarkan agresi pertama tanggal 22 Juli tahun 47. Pimpinan TNI sudah mengantisipasi dan mempersiapkan sejak bulan Maret tahun 48 untuk membangun basis-basis di wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Jadi dikirim dalam 3 gelombang Bung Hatta ke Sumatera untuk membangun basis, dan terakhir bulan November. Jadi itu bukan mendadak, bukan tiba-tiba Mr. Syafruddin Prawira Negara menjadi kepala pemerintahan pemerintah darurat Republik Indonesia berkedudukan di Bukit Tinggi. Itu mendapat surat mandat sebagai untuk membentuk pemerintah darurat, dan mandat itu dikembalikan kepada Bung Karno tanggal 13 Juli tahun 49. Jadi itu adalah situasi-situasi darurat di mana dalam keadaan perang, kota boleh dikatakan de facto kota pemerintahan yang dipindah. Jadi alasan pertama pemindahan ibu kota yang pertama ke Jogja, kemudian ke Bukit Tinggi, itu adalah darurat karena Kenil sudah dipersenjatai pada saat itu. Nah, apa bisa dikatakan juga sekarang ini kita dalam keadaan darurat, lalu berkeinginan pindah ibu kota? Sebenarnya kalau wacana untuk memindahkan ibu kota itu sudah dari zaman Presiden Soekarno, bahkan tahun 50-an. Rencananya itu di Palangkaraya. Tetapi setelah dekret Presiden 5 Juli tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Presiden Soekarno sendiri yang menandatangani penetapan Jakarta sebagai ibu kota. Nah, kalau melihat rangkaian ini, bahwa Presiden Soekarno juga sudah mengantisipasi tidak boleh semudah itu memindahkan ibu kota. Ada prosedurnya, ada undang-undangnya. Nah, oleh karena itu, kalau mau mengikuti prosedur, undang-undangnya dulu dicabut kemudian diganti. Nah, prosedurnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, juga Undang-Undang Dasar 2002, yang berwenang untuk memutus itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, coba kita lihat caption berikut ini. Alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke... Wah, kecil sekali ya. Bisa agak di close up sedikit. Ya, di situ ada 5 alasan, tapi pada intinya memang Jakarta ini sudah padat sekali, daya dukungnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi itu yang salah satunya juga menjadi salah satu alasan dipindah ke
tempat lain. Dan yang paling aneh lagi, kalau menurut saya, dipindahkannya ke tempat yang memang mendekati hutan reservasi. Lalu di sana mendekati juga untuk kawasan orang hutan dan banyak lagi. Bahkan kajian lingkungan kalau dipindahkan ibu kota ke sana itu pun belum ada. Tapi tempat sudah ditentukan. Apa tidak akan menimbulkan masalah baru? Walaupun yang diwacanakan nanti di sana adalah sebuah smart city. Kalau yang dibicarakan itu sangat ideal. Kita tahu bahwa di Kalimantan itu kan daya listrik kan masih berkurang, dan katanya akan diusahakan dari solar cell dan segala macamnya, dan itu adalah hal yang ideal. Dan menurut Pak Batara gimana? Apakah ini hal yang memang mungkin bisa dilakukan? Bisa, pasti, karena biayanya 400 triliun sementara. Dan kalau nanti mungkin kajian sudah dibuat, mungkin bisa meningkat jadi 1.000 triliun, kita nggak tahu, ya kan? Jadi bagaimana menurut Pak Batara dengan alasan-alasan yang disampaikan tadi oleh mereka? Dengan alasan itu, apakah memang sudah layak atau sudah harus dipindahkan Jakarta ini? Kalau mengenai kelayakan, kita juga tahu bahwa sudah puluhan tahun Jakarta sudah sangat padat, macet, banjir, dan sebagainya. Dan ini sudah diketahui semua. Dan kalau kita mau mereview sedikit janji-janji Gubernur DKI ketika akan mencalonkan diri menjadi presiden, dengan alasan bahwa kalau menjadi presiden lebih mudah menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan. Kalau nggak salah gitu ya, janjinya. Nah, jadi kalau sekarang itu mau dipakai alasan untuk memindahkan ibu kota atau memindahkan pusat pemerintahan, ya jangan itu alasannya. Berarti itu melarikan diri dari janji. Atau bisa dikatakan juga mengakui bahwa gagal untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Ya, dari sudut situ bisa juga dipakai. Karena begini, saya membaca pernyataan dari mantan Menteri Lingkungan Hidup, Profesor Emil Salim, ya, dengan judul ini di tabloid Kontan. Emil Salim sebut Bappenas tega mengusulkan pemindahan ibu kota ke presiden. Jadi kalau kita lihat, memang saya pernah membaca dari mulai Adrinov Caniago dan sebelumnya sudah ada kajian-kajian. Saya tidak meragukan kemampuan kajian tersebut. Bukan di situ masalahnya. Jadi kajian-kajian itu ya bisalah dibuat dengan segala macam, dengan segala justifikasi, pembenaran-pembenaran. Ya. Juga mengenai masalah finansial. Kalau nggak salah ya kemarin atau sehari sebelumnya saya membaca pernyataan Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro ya, kalau nggak salah namanya, menyatakan itu nanti pemerintah akan seminimal mungkin mengeluarkan dana APBN. Karena nanti diminta developer atau badan usaha yang membangun ibu kota dan pemerintah akan menyewa. Nah kalau kita lihat, kalau menyewa kan tentu perusahaan nggak mau rugi. Nah kalau bisa ya pasang harga setinggi mungkin. Nah jadi kalau dikatakan sementara anggaran kalau membangun sendiri itu nanti 466 triliun, dengan menyewa dan mungkin dalam waktu lebih dari 20 tahun, ya seperti Kang Karna tadi bilang, bisa meningkat sampai 1.000 triliun. Tapi kembali, menurut pendapat saya, masalahnya bukan di masalah finansial, bukan masalah lingkungan hidup, padat, dan sebagainya. Dari kajian-kajian itu bisa. Jadi kalau sekarang dikatakan untuk memindahkan administrasi pemerintahan, sama sekali tidak masalah. Indonesia bukan negara pertama yang memindahkan
pusat pemerintahan atau administrasi. Mhm. Sebelum-sebelumnya juga Belanda sudah pernah melakukan, ibu kotanya tetap Amsterdam, Mhm. tapi kota pemerintahannya Den Haag. Hmm. Kalau naik mobil hanya ya setengah jam, tidak sampai 1 jam. Kalau agak macet sedikit 1 jam. Saya sering ke sana ya. Mhm. Nah kemudian Malaysia belum lama ini ketika Mahathir Perdana Menteri sebelum yang sekarang Mhm. membangun kota Putrajaya Mhm. yang juga tidak jauh dari Kuala Lumpur. Mhm. Hanya memindahkan pusat pemerintahan, Mhm. tetapi ibu kota tetap Kuala Lumpur. Mhm. Nah kemudian masalah lagi kalau misalnya lembaga-lembaga negara mana saja yang akan dipindah. Mhm. Apakah semua lembaga negara? Saya pikir kalau untuk pemerataan ya jangan semuanya dipindah. Mhm. Tapi seandainya Badan Pemeriksa Keuangan juga akan dipindah ke ibu kota yang baru atau ke kota yang baru, tentu anggaran dan sebagainya harus disediakan. Mhm. Saya nggak tahu apakah Badan Pemeriksa Keuangan termasuk dalam daftar yang akan dipindah. Mhm. Kalau tidak termasuk dalam daftar yang akan ikut diboyong pindah, maka ini harus mengganti Undang-Undang Dasar tahun 2002 dulu. Mhm. Karena dalam Undang-Undang Dasar 2002, pasal 23G ayat 1, kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan itu di ibu kota. Mhm. Jadi otomatis harus dipindah atau Undang-Undang Dasarnya diganti. Undang-Undang Dasar bukan undang-undang. Pasal 23G ayat 1 Mhm. mengenai BPK. Ya, jadi saya pikir harus dibedakan memindahkan ibu kota atau memindahkan pusat pemerintahan atau administrasi negara. Mhm. Kalau itu ya tentu lebih mudah. Mhm. Tidak perlu mengubah undang-undang apapun, Mhm. tidak melanggar undang-undang. Mhm. Tetapi kalau mau memindahkan ibu kota, nah itu yang lebih rumit lagi. Ya, ya. Sudah ada undang-undangnya yang harus diganti dulu. Dengan prosedurnya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Nah sekarang kalau dimintakan kepada anggota DPR yang saat ini masa tugasnya itu sudah hampir selesai dan dan disetujui misalnya atau ya disetujui oleh DPR gitu. Padahal mereka akan masa tugasnya itu akan berakhir dan pekerjaan itu akan dilakukan oleh DPR yang akan datang. Apakah dalam memang ini sengaja dibuat pada saat hampir status quo kan sekarang ini. Semua orang itu semua itu tidak bisa membuat keputusan seharusnya kan. Tidak boleh memutuskan sesuatu, apalagi petinggi-petinggi karena masa tugasnya itu mereka itu sudah tinggal sebulan 2 bulan dan sementara surat kan sudah diajukan ke pemerintahan kalau nggak salah dan sudah dibacakan bahwa ada rencana atau ada wacana pemindahan ibu kota. Dan saya sendiri belum tahu jawaban dari DPR itu seperti apa itu. Ya, saya juga membaca bahwa Presiden sudah menyurati DPR. Ya. Yang saya baca, Ketua DPR membacakan surat dari Presiden mengenai rencana pemindahan ibu kota dan komentar dari media itu di sidang yang kosong, ya, di ruangan yang kosong, atau mungkin tidak banyak lah, ya. Saya tidak tahu apakah itu hanya sekadar pemberitahuan akan dipindah. Kalau disebutkan sebagai rancangan undang-undang, saya nggak yakin. Kok begitu DPR kosong ketika dibacakan rancangan undang-undang? Saya nggak tahu bagaimana prosedurnya. Sebagaimana tadi yang Kang Karna sebutkan, bahwa masa tugas anggota DPR yang sekarang ini hanya tinggal mungkin 1 bulan, 1,5 bulan. Ya mungkin efektif tinggal 1 bulan. Ya, setengah bulan mungkin untuk siap-siap untuk pindah atau untuk keluar ya. Jadi kita nggak tahu berapa persen anggota DPR yang lama akan juga menjadi
akan duduk di parlemen yang akan datang. Mhm. Tetapi berapapun, apakah cuma 10%, 15%, bahwa mereka itu sudah tidak mendapat legitimasi. Jadi kalau dilihat dari segi legalitas, memang legal. Betul. Sesuai dengan undang-undang, Iya. mereka masih berhak memutus. Iya, Tapi kita bicara mengenai legitimasi. betul. Jadi mereka sudah tidak punya legitimasi, apalagi untuk memutuskan sesuatu yang kepentingan seluruh rakyat Betul, Indonesia. betul. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah menurut pendapat saya. Ya, kenapa tidak menunggu anggota DPR hasil pemilihan umum diangkat? Kalau itu kan fair menurut saya kan, Pak. Jadi, nah ini yang banyak menjadikan pertanyaan dan bergulirnya juga ini bersamaan dengan garis-garis besar haluan negara akan diambil alih kembali oleh MPR. Jadi ini kelihatannya banyak nuansa politis. Menurut Pak Batara bagaimana? Kalau saya boleh belak-belakan bicara, Ya. nuansa kepentingan. Oh ya. Ya. Jadi itu identis lah. Ya, ya, ya. Nuansa politis, nuansa kepentingan. Ya, ya. Kalau mengenai momentumnya, saya pikir yang perlu didesak untuk menjawab ini adalah Bappenas. Karena Bappenas yang mengusulkan kepada Presiden. Jadi Presiden hanya mengumumkan seperti yang disebutkan oleh Profesor Emil Salim, kasihan Presiden yang harus bertanggung jawab. Kajiannya itu dari Bappenas. Ya. Nah, kajian itu ya terus terang lah kita bilang debatable ya. Mengenai lokasi dan sebagainya. Nah, kalau tadi Kang Karna menyinggung mengenai GBHN, garis-garis besar haluan negara, ya ini yang termasuk saya usulkan dalam bincang-bincang kita, kalau nggak salah yang tanggal 1 Agustus ya, ya mengenai peran penting sejarah dalam menyusun Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya. Jadi di sini pentingnya untuk negara seluas Indonesia dengan kepulauan dan sebagainya, dengan daya beli yang jauh berbeda, bahwa diperlukan garis-garis besar haluan negara, termasuk di sini dalam menetapkan apakah ibu kota atau kota pemerintahannya itu akan pindah. Ya. Jadi tidak berdasarkan keputusan dari satu orang atau mungkin sekelompok. Dan kita tahu di sini yang pasti bermain adalah kelompok kepentingan. Betul. Ya, nah kita lihat bahwa mereka sudah siap. Ya, dan kalau kita baca angka-angka dari Kementerian Lingkungan Hidup, saya baca 95% lahan yang berizin itu sudah dikuasai swasta. Begitu juga di Kalimantan. Ya, nggak tahu berapa persen, saya lihat ada angkanya di sini. Kalau nggak salah, lebih dari 80% lahan di Kalimantan itu sudah dikuasai oleh para pengusaha sawit, developer dan sebagainya. Ya. Kalau tidak salah 85% ada di sini, bisa nanti dicari ya. Ya, jadi intinya memang ini contohnya 3,3 juta hektar tanah di Kalimantan dikuasai 25 konglomerat sawit. ya, Itu baru 3,3 untuk lahan sawit. Belum lagi untuk developer yang lainnya seperti tadi yang sudah menawarkan properti. Jadi memang betul bahwa nanti pemerintah akan membangun di areal yang dikuasai oleh negara. ya, Tetapi sekitarnya seperti Jakarta di sini, BSD, Karawaci, ya Cikarang semuanya itu dikuasai oleh swasta. Ya. Jadi mereka sudah siap untuk mengelilingi ibu kota yang baru. Tapi sekali lagi Kang Karna, untuk saya bukan di situ masalahnya. betul. Ya. Karena itu bisa lagi nanti dipindah, karena kalau lihat spekulan-spekulan sudah merajalela, ya bisa saja Bappenas membuat kajian baru seperti rencana semula di Kalimantan Barat atau Kalimantan Selatan dan sebagainya dapat dikaji. Kira-kira begitu. Ya, jadi ya saya balik lagi. Ini heran saja gitu kan.
Jadi kurios saya ingin tahu setelah digulirkan pemindahan wacana ibu kota, garis-garis besar haluan negara akan hidupkan kembali. Di tengah-tengah itu timbul ada isu rasis. Nah, jadi apakah ini memang pengalihan isu gitu kan. Jadi yang ini belum selesai, muncul yang satu. Dan ya kita sangat prihatin apa yang terjadi baru-baru ini atau beberapa waktu yang lalu di Surabaya dengan kasus rasis, kemudian diteruskan dengan beberapa demo-demo yang anarkis yang mungkin sampai sekarang pun itu masih ada, kita nggak tahu, gitu kan. Dan saya khawatir ini akan NKRI yang kita idam-idamkan akan makin meluas melebar. Iya, jadi itu. Apa komentar Pak Bathara mengenai? Ya, Kang, karena kalau kita lihat, saya ikut di banyak grup WA dan juga di media-media sosial yang lain, banyak beredar pertanyaan-pertanyaan atau mungkin tuduhan-tuduhan bahwa kita sebut saja yang terjadi di Papua setelah insiden bendera, katanya insiden bendera di asrama mahasiswa Papua di Malang, yang kemudian berujung pada berbagai konflik kekerasan yang terjadi di Papua, di provinsi Papua, ya. Sebagian memang mengatakan, menduga atau menuduh bahwa ini adalah pengalihan isu. Yeah. Terjadinya tanda kutip insiden bendera tersebut, karena ada beberapa insiden bendera kan, yang terkenal tuh insiden bendera tanggal 19 September tahun 45 di Surabaya. Yeah. Itu insiden bendera yang heroik. Tapi kali ini insiden bendera, konon katanya bendera merah putih pada waktu 17 Agustus ditemukan yang sudah dipasang di asrama mahasiswa Papua, itu ditemukan di selokan, di got. Dituduhlah mahasiswa Papua yang membuang, ya. Apa itu skenario atau apa saya tidak tahu. Tapi buntutnya konon 42 mahasiswa Papua ditahan. Itu memicu kemarahan di provinsi Papua. Terjadi konflik kekerasan. Semua bisa terjadi. Bisa itu katanya kebetulan, koinsiden, bersamaan terjadi, bisa dikatakan itu cipta kondisi untuk pengalihan isu. Tapi kalau boleh sedikit saya sampaikan pendapat saya mengenai hal ini, kalau saya melihat cepat atau lambat, itu konflik Papua akan muncul dan akan bereskalasi terus kalau tidak ditangani dengan bijak dan tepat. Ya. Harus sangat berhati-hati. Penanganan dengan kekerasan itu justru akan sangat kontraproduktif. Sudah terbukti di mana-mana bahwa pendekatan kekerasan itu tidak akan mencapai hasil. Jadi rumus yang paling tepat adalah pendekatan yang persuasif dan pendekatan kesejahteraan. Sebagaimana Gubernur Papua Lukas NMB mengatakan, orang Papua tidak pernah lewat jalan tol yang dibangun di situ. Ya, jadi ya pendatang-pendatang semua yang memanfaatkan. Yang orang Papua butuhkan pertama itu adalah peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan, akses dari desa-desa menuju kota, bukan akses antar kota. Itu masalah-masalahnya. Tetapi apapun, tapi kembali sedikit ke masalah pendekatan kesejahteraan, di seluruh dunia, kalau masyarakatnya sudah makmur, tidak lagi terpikir untuk membuat kerusuhan. Pasti, iya. Apalagi kalau mereka sudah betul-betul merasakan sila kelima sudah dijalankan, keadilan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat. Tetapi sampai sekarang mereka tidak merasakan itu. Nah, jadi mengenai konflik Papua, saya bahkan sudah menulis di buku saya yang kita bahas tanggal 17 Juli
tahun ini ya, mengenai Indonesia tidak pernah dijajah. Kalau ada yang sudah memiliki buku saya sudah tulis di halaman pengantar 8 dan 9 bahwa setelah lepasnya Timor Leste dari NKRI, sasaran berikutnya untuk dipisahkan dari NKRI itu adalah Papua. Ya. Jadi di sini saya sebut bahwa otak dari pemecah belah NKRI itu ada di Belanda yang dinamakan Unrepresented Nations and People Organization, organisasi mirip PBB. Tujuannya membantu anggota-anggotanya untuk merdeka. Dan anggota-anggota yang terdaftar pada waktu pendiriannya tanggal 11 Februari tahun 91, setelah Perang Dingin berakhir, itu OPM, GAM, RMS, dan kemudian Timor Leste menyusul bulan Januari tahun 93. Tetapi yang merdeka terlebih dahulu ternyata Timor Leste tahun 99. Nah, itu setelah terjadi insiden Santa Cruz bulan November tahun 91. Saya tulis di sini. Terlihat jelas bahwa tujuan di halaman 9 ya. Terlihat jelas bahwa tujuan didirikan ANPO di Belanda ini adalah untuk memecah belah NKRI. Sejarah mencatat bahwa Timor Timur telah berhasil dipisahkan dari NKRI. Tampaknya sasaran berikutnya untuk dipisahkan dari NKRI adalah Papua Barat. Dengan pola yang sama seperti cara untuk memisahkan Timor Leste dari NKRI, yaitu diawali dengan membangun opini dunia internasional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara pelanggar HAM dan melakukan kejahatan atas kemanusiaan. Nah, jadi kalau konflik-konflik sekarang bereskalasi terus, tidak tertutup kemungkinan akan dikondisikan cipta kondisi seperti rekayasa insiden Santa Cruz bulan November tahun 91 di Timor Timur yang mengakibatkan 200 warga Timor Timur tewas. Nah, jadi kalau sekarang ya kelihatannya baru beberapa orang ya. Kalau media internasional ya ramai menyebut 6 orang tewas ya, 1 anggota TNI juga tewas ya. Jadi korban tewas sudah mulai berjatuhan. Kalau sekarang pemerintah Indonesia melakukan pendekatan kekerasan, ini sangat salah. Ya, justru akan memicu kekerasan lebih besar lagi. Karena mereka kan sekarang sedang menciptakan martir-martir, akan menjadi pahlawan-pahlawan. Dan sama semua mereka itu siap untuk berkorban. Seperti ketika Indonesia, bangsa Indonesia antara 45 sampai tahun 49 siap berkorban jiwa, nyawa dan sebagainya dalam mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 45. Jadi saya pikir mereka juga sama. Mereka siap mati. Jadi sangat berbahaya kalau digunakan pendekatan kekerasan. Iya, ya. Jadi nah, dengan pola semacam itu tadi disebutkan Timor Leste keluar karena ada tragedi Santa Cruz, di mana berapa orang? 200 orang meninggal. Sekitar 200 orang meninggal. Kemudian pola berikutnya diciptakan dengan bendera Indonesia, bendera pusaka atau bendera merah putih. Itu ada diselokan, lalu ada rasis dan segala macam. Dan tadi saya sangat setuju sekali. Kalau misalnya pendekatannya tadi dengan penangkapan, kemudian dan segala macamnya itu akan pola yang pertama dilakukan di Santa Cruz itu, ini muncul lagi sekarang, itu akan memicu lagi memang benar-benar opini dari dunia. Mereka sudah bersiap-siap kelihatannya. Opini dunia nanti menganggap bahwa pelanggaran HAM lagi, lalu mereka minta referendum, dan kita sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, mungkin kita semua masih ingat pernyataan Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantio. Ya. Yang mempertanyakan keberadaan, kalau tidak salah, sekitar 25.000 marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di Darwin. Iya. Itu hanya kalau naik pesawat terbang mungkin Hercules sekitar 1,5 jam saja ke Papua. Iya. Ya. Siapa yang mau dilawan?
kalau ditempatkan di Darwin. Kan tetangga terdekat ya Indonesia, yaitu Papua. Iya. Jadi Jenderal Gatot juga mempertanyakan, boleh kan bertanya, ya. Nah, itu juga yang perlu dipertanyakan. Apakah alasan Amerika seperti di beberapa bagian belahan dunia yang lain, intervensi tentara Amerika untuk melindungi warganya? Dalam hal ini, salah satu kekayaan terbesar, tambang emas terbesar di dunia, yaitu Freeport. Dengan alasan untuk melindungi warga Amerika di Freeport, maka diterjunkanlah marinir ke situ. Ya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini eskalasinya, saya termasuk yang sangat khawatir bahwa insiden Santa Cruz dapat diciptakan lagi. Karena untuk beberapa kelompok kepentingan, nyawa manusia itu tidak ada harganya. Untuk mencapai tujuan mereka. Ya. Nah, oleh karena itulah pendapat saya untuk menyelesaikan masalah Papua, dan semoga bahwa yang terjadi 1-2 hari ini, ini bukan cipta kondisi untuk mengalihkan isu. Semoga tidak. Karena sangat berbahaya. Betul. Kalau menciptakan konflik ini hanya untuk mengalihkan isu, ini akan menjadi bola salju yang tidak terkontrol. Ya, awalnya memang bisa dikendalikan, tapi kalau sudah bergulir, tidak bisa dikontrol lagi, yang sampai ke pegunungan-pegunungan Papua, yang hanya mendengar isu, wah saudara-saudara kita itu ya ditambah-tambahlah bumbunya, disiksa, ditahan, mungkin ya dibantai, lihat saudara kita sudah ditembak-tembaki. Nah, inilah yang paling gampang untuk memanas-manasi. Nah, oleh karena itu harapan saya, kalau mau menyelesaikan masalah Papua, yang saya tulis juga dalam artikel yang kemarin dimuat di Rakyat Merdeka Online, akar banyak permasalahan di Indonesia itu ada di negara Belanda. Jadi yang harus ditekan itu Belanda. Jadi kalau saya sebutkan di situ sebagai ABDACOM, ya, American British Dutch Australian Command, yang dibentuk Januari tahun 42. Sekali lagi digarisbawahi, akar permasalahan Papua itu ada di Nederland. Dalangnya. Jadi sutradara. Jadi kita garis bawahi lagi. Jadi kita nggak harus mesti datangin Papua sebetulnya kan. Jadi dalangnya di sana, dalangnya itu ada di Nederland. Ya. Kalau kita lihat 4 negara yang paling getol menyerang, memojokkan Indonesia dengan isu pelanggaran HAM, terutama di Papua, Aceh, Tim-Tim dahulu, dan kemudian RMS, itu kan 4 negara. Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Australia. Ada negara lain? Nggak ada kan? Hanya 4 negara. Nah, persis ini yang saya sebutkan sebagai American British Dutch Australian Command, ABDACOM. Mereka semua tergabung di NATO, dan Belanda anggota dari NATO. Dan di Belanda begitu berakhir Perang Dingin tahun 90, ya, de facto sudah tahun 90, 11 Januari tahun 91 di Belanda didirikanlah ANPO ini, Unrepresented Nations and People Organization. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan, oh ya, waktu itu semua sudah masuk menjadi anggota ANPO, termasuk GAM. Tapi setelah perdamaian Helsinki tahun 2005, setelah peristiwa tsunami, GAM keluar dari ANPO. Sekarang Belanda merekrut generasi ketiga. Generasi pertama itu Teguh Hasan Tiro, generasi kedua yang pernah jadi gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dan sekarang generasi ketiga yang usia 20-an, 30-an. Ya paling tinggi 40-an lah, generasi ketiganya. Dan mereka membentuk yang dinamakan Aceh Sumatera National Liberation Front. Dan tahun 2012 mereka menjadi anggota ANPO. Wow. Jadi jelas kan? Ya, jadi masih Dalangnya panjang ceritanya ini. Jadi ironisnya, negara yang ratusan tahun menjajah, kok sekarang hebat sekali, seolah-olah mereka itu mendukung kemerdekaan
wilayah-wilayah yang dulu mereka jajah, Ya, yang ya. termasuk paling sadis mereka bantai yaitu di Aceh. Dalam perang Aceh, Belanda menyatakan perang kepada Aceh tanggal 26 Maret tahun 1873. De jure berakhir tahun 1904, tapi de facto perang rakyat Aceh berlangsung terus sampai tahun 42. Ya, begitu. Nah, jadi dulu pada waktu itu penduduk Aceh mungkin belum sampai 1 juta, 100.000 tewas dibantai oleh Belanda. Ya. Nah, kok sekarang sepertinya mereka membantu Aceh untuk merdeka dari Republik Indonesia. Jadi artinya kan hanya mau memecah belah NKRI. Ya, ya. 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 Ya, tadi sekilas mengenai Papua. Sekarang kita kembali lagi ke topik Ibu kita. kota. Dari sejarahnya ibu kota tidak boleh dipindah dari Jakarta. Dan ini ada masukan dari WA dari tidak disebutkan namanya di sini. Ya. Dari Turki. Nur Hayati. Dari Ibu Nur Hayati. Nah, apa iya. kabar Ibu Nur Hayati? Terima kasih Ibu Nur Hayati. Saya bacakan Pak Batar. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bravos Radio. Topik pemindahan ibu kota yang dikatakan para pemimpin adalah dalam pemerataan ekonomi, itu tidak seluruhnya benar. Karena perekonomian Indonesia sekarang lagi tidak bagus. Hutang negara yang harus dibayar masih sangat tinggi dan masih banyak BUMN Indonesia yang akan gulung tikar. Dan pemerintahan sekarang sudah menjual sebagian aset itu kepada orang asing. Akan berhutang lagi untuk biaya pembangunan ibu kota baru dengan dana triliunan. Apa presidennya akan meninggalkan jabatannya dengan legitimasi ini hasil kerjanya selama memerintah itu tidak benar? Rakyat akan mengukur kinerja presiden itu dengan ekonomi Indonesia yang semakin baik dan bukan membuktikan dengan legitimasi kerja yang sensasional yang tidak akan meninggalkan beban utang buat generasi pemimpin yang akan datang. Ini sangat tidak etis sebagai seorang pemimpin. Setujukah Pak Batara dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nur Hayati dari Turki? Ya, Assalamualaikum Ibu Nur Hayati. Rupanya penggemar Bravos Radio dari Turki ya. Jadi kalau saya melihat alasan untuk pemerataan kesejahteraan, sekarang sudah zaman IT, boleh dikatakan paperless, dan seperti negara Swedia yang baru kemarin saya baca, mencanangkan tahun 2023 di Swedia tidak digunakan lagi uang. Baik lembaran kertas maupun koin. Yeah. Jadi semuanya itu sudah masuk yang dinamakan Swiss ya. Itu sudah di handphone. Kemanapun nanti tinggal tagihannya, tinggal ada barcode-nya kan. Yeah. Sudah disitulah ya. Nah, jadi sedemikian jauh perkembangan teknologi. Nah, jadi kalau dikatakan untuk pemerataan kesejahteraan, saya pikir di era sekarang ini sudah tidak diperlukan untuk jauh-jauh ke Papua, ke Kalimantan, atau kemana-mana. Semuanya itu dapat dirancang di Bappenas. Yeah. Ya. Dan kalau nanti jadi dihidupkan kembali GBHN, disitulah dirancang. Dirancang semuanya supaya di situ karena kan wakil-wakil daerah juga hadir, ya. Dan jangan seperti sekarang. Maaf saja kalau dikatakan anggota partai bahkan ketua partai menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, sangat tidak tepat. Harusnya betul-betul utusan daerah. Nah, jadi kalau nanti GBHN dihidupkan, nah disitulah dirancang pemerataan tersebut. Jadi tidak perlu dibangun kota-kota di daerah-daerah. Dari GBHN dirancanglah pembangunan di Papua, di Manokwari, ya, di pedalaman-pedalaman. Disitulah dirancang. Jadi tidak perlu
ya maaflah kalau dikatakan untuk alasan pemerintahan, alasan pemerataan, maka ibu kota dipindah. Nah, kalau gitu kenapa ke Kalimantan? Ya, kenapa enggak ke Papua sekalian? Ya, kalau itu alasannya, sekarang dengan konflik besar di Papua, ya baiklah kalau gitu. Sekarang ibu kota kita pindah. Lalu kalau alasannya harus sentral, coba kita lihat di peta-peta dunia. Berapa banyak ibu kota itu yang letaknya di pinggir? Washington, ya, juga di pinggir. Ya, demikian juga di Australia, Melbourne, Canberra, semuanya di pantai. Ya, Kuala Lumpur di pantai, bukan di tengah-tengah. Ya. Jadi alasan harus di tengah-tengah itu juga tidak tepat. Sekarang dengan pesawat terbang ya dari Papua ke Jakarta mungkin hanya 3 atau 4 jam. Begitu juga dari Aceh. Jadi dari segi jarak itu bukan alasan lagi, ya. Demikian juga mengenai polusi dan sebagainya, ya, yang seharusnya dapat diselesaikan. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat saya, kalau toh mau dipindah, ya silakan saja. Ya, tapi jangan status ibu kota itu dikeluarkan dari Jakarta. Ya, itu pendapat saya. Ya, itu yang disampaikan oleh Pak Batara. Semoga Ibu Nur Hayati, saya kira sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Batara. Dan agak menggelitik sedikit tadi mengenai GBHN. Dan sekarang kan mau mengembalikan kewenangan dari MPR, ya kan? Istilahnya itu menentukan garis-garis besar haluan negara. Kenapa kok hanya itu yang diambil oleh dia? Padahal kewenangan MPR pada saat dulu sebelum diamandemen adalah mengangkat dan memberhentikan presiden. Jadi ada dua yang berbeda gitu, Pak. Oleh karenanya ada beberapa kubu yang tidak setuju GBHN itu ditarik kembali. Kalau memangnya mau, ya presiden pun juga harus ikut dong. Jangan setengah-setengah gitu. Jadi kita mau parlementer atau presidensial. Nah, itu yang membingungkan. Apa komentar, Pak? Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nur Hayati di Turki. Kalau menurut saya, kalau hanya sebagian-sebagian hanya menghidupkan kembali GBHN, kemudian mempertimbangkan untuk MPR menjadi lembaga tertinggi, ya, ini hanya untuk perubahan ketengan. Betul. Sepotong-sepotong. Ya. Jadi kalau saya ikut dalam gerakan kebangkitan Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Wijoyo Joko Santoso, mantan Panglima TNI Joko Santoso, ketua umumnya, kami berpendapat bahwa kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 asli untuk disempurnakan. Kami juga sudah menyampaikan usulan Undang-Undang Dasar 45 dengan amandemen ke Ketua MPR tahun yang lalu. Sudah kami resmi sampaikan, sedang kami sosialisasikan. Ya. Jadi kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, baru kemudian satu persatu dikaji kembali mana yang bisa masuk, antara lain pasal 7 mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Tetapi kalau MPR sebagai lembaga tertinggi, karena itu di pasal 1 disebutkan kedaulatan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat dan diwakili oleh MPR. Dan ini sesuai dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kalau di Undang-Undang Dasar 2002 ditulis di situ kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tidak ada satupun pasal dan ayat di Undang-Undang Dasar 2002 yang mengatur mengenai kedaulatan rakyat tersebut. Jadi itu tipuan saja. Ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat kami kembali dulu yang ke yang asli. Ya. Nah, beberapa hal
terutama kalau dari kepentingan pribumi, pasal 6 ayat 1 harus kembali. Presiden ialah orang Indonesia asli. Karena ini juga digarisbawahi di pasal 26 ayat 1 mengenai warga negara. Ya. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang menurut undang-undang disahkan sebagai warga negara. Sebagai warga negara, ya, mereka dapat menjadi warga negara, tapi tidak dapat menjadi bangsa Indonesia. Ya, jadi itulah usulan kami. Ya. Ya. Jadi jangan ketengan, jangan sepotong-sepotong. Ya. Kalau bahasa Jerman dikatakan alles oder nicht. Apa tuh? Ya, semua atau enggak sama sekali. Wah. Ya, itu nama bahasa Jerman. Alles oder nicht, bukan Deutschland über alles. Ya, Jerman di atas segalanya. Nah, jadi kalau kembali ke masalah ini, jangan kita nanti masuk ke amandemen ke-5, amandemen ke-6, amandemen ke-7. Kapan mau berakhirnya? Betul. Ya, ya. Baik, Pak Batara, kita sudah berbincang selama 1,5 jam. Wow. Dan kita sudah banyak tahu sejarah kebangsaan dan kenapa Bung Karno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Itu berdasarkan mulai dari sisi sejarah, Sumpah Pemuda ada di sana di Jakarta, menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 45 ada di sana, lahirnya Pancasila juga ada di Jakarta, merumuskan teks proklamasi ada di Jakarta, tempat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ada di Jakarta, dan yang pasti gedung proklamasi di Pegangsaan Timur itu adanya di Jakarta. Dan simbol awal penjajahan Belanda 30 Mei 1619. Simbol kekalahan Belanda 27 Desember. Kemudian tempat pusat pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Bung Karno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, statement terakhir dari Pak Batara, silakan Pak. Ya, terima kasih Kang Karna. Jadi kalau kita baca formulasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 64 menetapkan Jakarta sebagai ibu kota, menggarisbawahi bahwa semua itu yang tadi saya sebutkan terangkum di dalamnya. Jadi alasan menetapkan Jakarta itu dari historisnya, Betul. dari sejarahnya. Ya. Ya. Nah, jadi kalau mau memindahkan sama saja mau mengubah. Ya, Ya. ya. Dan kalau saya lihat kecenderungannya sangat disayangkan, kelihatannya presiden-presiden termasuk Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya itu dikelilingi oleh orang-orang yang buta sejarah. Atau kalau saya katakan terus terang, diragukan nasionalismenya. Karena kalau seorang nasionalis tidak akan mungkin berpikir untuk memindahkan status ibu kota kalau melihat formulasi Undang-Undang Nomor 10 tersebut. Di situ digarisbawahi. Saya melihat begini, memang sudah ada undang-undangnya. Bisa dengan kekuatan di parlemen, mayoritas di parlemen, dan juga nanti juga di MPR, bahwa undang-undang dasar pun dapat diubah. Ya. Tetapi prosedurnya dijalankan dahulu. Ya. Presiden atau pemerintah mengajukan rancangan undang-undang ke DPR untuk dibahas, kemudian harus mendapat persetujuan dari DPR. Ya. Tidak bisa kemudian menyatakan, oke, saya putuskan ibu kota dipindah. Tidak semudah itu. Ya. Nah, jadi pendapat saya, closing statement, undang-undang dapat diubah, diganti. Tapi sejarah tidak bisa diganti. Ya. Semua yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 itu sudah dibakukan, dan disitulah ruh dari bangsa dan negara Indonesia ada di sini. Terima kasih Kang Karna, terima kasih pemirsa. Ya, terima kasih Pak Batara. Saya ambil kata-kata dari Pak Batara. Undang-undang dapat dirubah, tetapi sejarah dan nilai-nilai sejarah tidak dapat diubah. Untuk memindahkan ibu kota, belajar dari sejarah. Saya tambahkan kata-kata itu. Demikian pendengar Bravos Radio, bincang-bincang kita dengan Pak Batara Hutagalung
peneliti sejarah kebangsaan Indonesia. Kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Salam Bravos. Bravos, your digital radio station.